Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak Jarod selaku dosen pengampu mata kuliah workshop Design Thinking pada kelas E. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai 5 fase dalam Design Thinking, yaitu yang pertama terdapat empathize, yang kedua define, yang ketiga ideate, yang keempat prototype, dan yang kelima adalah test. Kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu empathize. Empathize merupakan tahap awal upaya desainer untuk memahami keinginan dan kebutuhan pengguna, tahapan paling krusial dalam design thinking. Jika kamu tak melakukannya dengan benar, maka keseluruhan idemu juga pasti tak diterima. Pada tahap ini, kita melakukan wawancara terhadap seseorang dengan profesi yang berbeda-beda dengan anggota kelompok lainnya. Dalam wawancara tersebut, kita menanyakan pertanyaan seputar 5W1H, yang dimana 5W1H itu adalah what, who, why, when, where, and how. Pada tahap ini, saya melakukan wawancara terhadap salah satu teman saya, yang dimana adalah seorang mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan juga dia melakukan pekerjaan sampingan yang berprofesi sebagai fotografer. Ia mengalami kendala terhadap pembelian oleh-oleh untuk keluarganya di kampung halaman saat libur semester. Permasalahan yang dihadapi adalah kendala saat menentukan waktu yang tepat untuk membeli oleh-oleh dikarenakan padatnya kesibukan perkuliahan. Lalu, kesulitan lainnya adalah saat membawa oleh-olehnya ke kampung halaman hingga kesulitan proses pembayaran yang mengantri. Maka dari itu, saya memiliki rasa empati untuk membantu mencari solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut. Kemudian kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu define. Pada tahap ini, setiap kelompok akan mengelompokkan hasil wawancaranya yang telah dilakukan pada tahap empathize. Proses pengelompokan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Figma. Kemudian, perlu diformulasikan sebagai suatu perspektif atau sudut pandang. Sudut pandang tersebutlah yang nantinya akan diolah menjadi solusi. Teknik yang digunakan adalah salah satunya adalah how might we atau gimana caranya. Teknik ini mencoba untuk membuka ruang eksplorasi untuk bermacam kemungkinan solusi atau ide. Berikut adalah contoh dari how might we atau gimana caranya yang kami lakukan pada aplikasi Figma. Kemudian kita lanjut pada tahap yang ketiga, yaitu ideate. Pada ideate kita melakukan dua jenis, yaitu customer journey dan crazy egg. Pada customer journey adalah rangkuman keseluruhan pengalaman pelanggan yang dialami ketika pelanggan berinteraksi dengan sebuah brand, produk, atau layanan yang ditawarkan oleh sebuah bisnis. Ini berkaitan dengan peta perjalanan pelanggan atau bisa disebut dengan customer journey map. Customer journey map adalah cara yang digunakan untuk memetakan setiap langkah pelanggan, mulai dari tahap awal pertama kali berinteraksi hingga terjadinya transaksi. Kemudian untuk yang kedua adalah crazy egg. Crazy egg adalah latihan membuat sketsa cepat, menantang orang untuk membuat sketsa 8 ide berbeda dalam 8 menit. Tujuannya adalah untuk mendorong melampaui ide yang pertama, seringkali yang tidak paling inovatif, dan untuk menghasilkan berbagai macam solusi. Hasil yang dibutuhkan bukan estetika, namun lebih pada mengkomunikasikan ide. Metode ini digunakan untuk merancang tampilan dalam suatu aplikasi. Berikut adalah contoh dari penerapan Customer Journey Map. Berikutnya adalah contoh penerapan dari Crazy Egg. Kemudian kita masuk pada tahap yang keempat, yaitu prototype. Pada tahap prototype, kita menerapkan ide-ide sketch dari Crazy Egg dari setiap anggota kelompok, kemudian dipilih yang paling efektif untuk diterapkan pada pembuatan aplikasinya. Untuk pembuatannya, kita menggunakan aplikasi Marvel. Pada penerapannya, kita membuatnya dari awal tampilan tokonya, lalu menu-menu yang dapat dipilih, hingga proses pembayaran terkonfirmasi. Kemudian kita masuk pada tahap yang kelima, yaitu tes. Pada tahap tes, kita melakukan percobaan aplikasi kepada teman yang berguna untuk mengoreksi hasil aplikasi yang telah dibuat apakah terdapat kesalahan atau tidak. Berikut adalah hasil tes yang telah dibuat. Sekian penjelasan saya terkait 5 fase dalam design thinking. Terima kasih.